Tapi kalau menurut ini nanya ya Pak. Ya, menurut pandangan Pak Tony kasus ini nih kasus apa menurutnya? Yang udah ini. Menurut keyakinan Pak Tony sebagai seorang pengacara kan gitu. Ya. Ini orang awam bertanya ini. Ya. Nah, gitu. Jadi gini. Ini analisa saya. Iya. Kalau pertanyaannya kasus ini kasus apa? Nah, yang saya percaya ya ada dua. iya. Pertama saksi-saksi ya. Pertama saksi-saksi yang mengetahui bahwa para terpidana ini tidak berada di TKP. Iya. Ya. Yang kedua saksi-saksi yang mengetahui bahwa itu ada kecelakaan. Hanya itu yang saya tangkap. Ya, kalau saya yakin dan melihat itu kecelakaan. Nah, tidak ada satu saksi pun yang melihat ada pembunuhan. Tidak ada, kan itu. Maka yang saya bisa temui, bahkan saya ketemu langsung ya sama Mas Adi yang melihat kecelakaan. Ya, saya jadi bersyukur nih. Yang ketemu Mas Adi, ya Mas Adi juga kebetulan ingin ketemu saya juga penasaran. Ingin nanya langsung tadi yang sudah saya tanyakan di awal. Ya, benar nggak sih kan gitu ya? Melihat langsung. Nah, ketika benar ya saya percaya. Ya bisa ada. Berarti kalau pertanyaannya ini kasus apa? Ya ini kasus kecelakaan. Iya. Makanya karena saya ketemu langsung sama saksinya. Masa Mas Adi bohong sama saya? Ya, saya nggak bohong sama siapapun. Makanya disangkanya saya itu, wah itu paling beraninya di podcastnya KDM saja gitu. Nah makanya saya tunjukkan bahwa saya itu di podcast siapapun saya nggak takut. Tuh. Dan termasuk di Mabes Polri juga menyampaikan begini ya. Menyampaikan begini Pak. Dan persidangan juga seperti ini. Seperti itu persidangan. Itu. Jadi pertama kalau pertanyaannya kasusnya kasus apa? Berhubung memang Pak Adi yang melihat langsung ini ya, saya bisa lihat nih raut mukanya. Ya pokoknya gini lah orang nyombong begini. Artinya kan secara psikologis ini bohong atau tidak kan? Ya Pak Tony bisa diundang psikologis lah, bisa melihat saya. Kan itu dan jelas ya menerangkan dan apa yang Pak Adi sebutkan muncul ya sudah. Ini ada saksi secara saksi fakta yang melihat bahwa peristiwa itu adalah peristiwa kecelakaan. Kan itu. Ya memang itu kejadiannya. Sayangnya ya memang. Nah, bukti saya tutupnya belum terbuka. Ya itu Mabes Polri harus segera mengungkap itu CCTV yang disebut-sebut oleh Gugun Gumilar dan Dodi Irwanto ya, yang menyebut di putusan pengadilan bahwa mereka telah mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Artinya berarti ada CCTV. Nah ini tugasnya tim khusus Mabes Polri lah membuka kan. Apakah memang ada terekam, ada jejak ekipina di jalan, ada kecelakaannya gitu. Nah itu harus dilihat kalau ingin tahu saintifiknya. Yang kedua kemudian, ini belajar hukum ya. Yang kedua, pertama ini kasus apa? Kasus kecelakaan. Yang kedua, bagaimana analisisnya gambarannya putusan PK? Nah, saya menjawab begini. Dari persidangan yang saya ikuti, ya, yang saya amati, penasihat hukum para terpidana ini, ya, berhasil menyampaikan kelompok saksi, ya, saksi yang mengetahui para terpidana tidak berada di TKP, kan itu, dan saksi yang mengetahui kecelakaan, itu yang mengetahui. Nah, kalau Widi, siapa lagi, Mega. Memang tidak menyaksikan, tetapi dia mengalami komunikasi dengan Tina jam 10 lebih yang katanya sudah meninggal waktu itu, tapi masih komunikasi. Tapi dua saksi inilah tadi 21. Nah, pendapat saya ini di PK-nya dikabulkan tidak? Bisa dikabulkan. Amin. Tetapi alasannya bukan alasan kecelakaan. Alasannya adalah alasan bahwa para terpidana bahwa para terpidana yaitu nokum namanya. Jadi alasan PK itu ada nokum, ada kelalaian hakim. Ya. Sebenarnya kalau nokumnya ketemu bahwa nokumnya adalah para saksi yang belum pernah diperiksa pada tahun 2016, pernah diperiksa belum kan? Nah, ini nokum. Belum pernah diperiksa 2016, ya ini nokum. Maksudnya nokum itu apa sih Pak? Bukti baru yang belum pernah diperiksa di persidangan tahun 2016-2017. Kan persidangan kan Sakatana 2016 Oktober
Eka Sandi, semuanya 7 terpidananya 2017 persidangan itu. Karena Sekatatal masih anak, jadi cepat persidangannya waktu itu. Nah, Nokpum itu belum pernah diperiksa di persidangan. Bukti yang belum pernah dihadirkan di persidangan sebelumnya. Nah, contohnya Mas Darmanto ini kan belum pernah, ya, dan lain-lainnya Agung Sugara sebelum belum pernah itu. Saya udah amati itu semua belum pernah yang dihadirkan yang barengan itu. Ya, termasuk yang sama Rivaldi itu ya. Itu juga belum pernah. Nah, jadi saya melihat penasihat hukum ini ya menghadirkan saksi-saksi yang dikategorikan sebagai nokpum, saksi alibi, yang melihat bahwa pada malam kejadian para terpidana itu bersama para saksi-saksi. Betul. Tidak berada di TKP sebagaimana disebut dalam dakwaan jaksa. Oleh karenanya ya, saya berpendapat PK ini bisa dikabulkan. Tetapi dengan alasan ya para terpidana ini tidak berada di TKP, melainkan berada Pak dengan saksi-saksi. Bukan dengan nokpum kecelakaan, bukan. Pengabulannya. Ini pendapat saya. Kenapa? Karena yang lagi diperiksa ini adalah perkara pembunuhan, bukan perkara kecelakaan, bukan. Yang lagi diperiksa oleh hakim PK adalah perkara pembunuhan. Diperiksa, dievaluasi lagi. Karena tidak terima para terpidana ini, ya, divonis bersalah ini tidak terima, mengajukan PK. Jadi direview lagi, dievaluasi lagi oleh hakim PK yang lebih teliti, yang lebih objektif. Apakah para terpidana yang sudah diputus bersalah dan sudah inkrah itu, apakah mereka benar-benar pelakunya atau bukan dalam peristiwa perkara pembunuhan yang lagi diperiksa ini? Kan itu. Dievaluasi lagi. Nah, jika kemudian banyak saksi yang mengetahui bahwa para terpidana tidak berada di lokasi, berarti mereka ini kan tidak terlibat dalam peristiwa sebagaimana didakwakan oleh jaksa peristiwa pembunuhan itu. 7 terpidana. Iya, ya 8 lah semua. Ya, sama Saka kan, meskipun sudah bebas juga tetap harus diputuskan secara hukum itu. Ya, nah, jadi karena ada saksi-saksi yang melihat, ya, bahwa para terpidana pada malam kejadian tidak berada di TKP sebagaimana dakwaan jaksa ya, melainkan berada pada saksi. Nah, jadi saya menyimpulkan pendapat saya ini bisa dikabulkan ya dengan nokpum berupa saksi alibi yang belum pernah dihadirkan ya. Dan saksi itu menerangkan bahwa para terpidana pada malam kejadian tidak berada di TKP. Ya, jadi bukan dengan alasan dengan nokpum kecelakaan lagi itu nanti. Ya. Bukan, kalau kecelakaan nanti disidik lagi. Nah, jadi kalau dengan alasan kecelakaan, ya, itu menurut saya, ya, memang prosesnya panjang kalau pakai alasan kecelakaan. Makanya pakai alasan tadi saksi-saksi alibi itu bisa dikabulkannya. Karena yang lagi diperiksa ini adalah perkara pembunuhan, bukan perkara lalu lintas. Nah, hakim PK tidak mempunyai kewenangan untuk memutus bahwa perkara ini perkara kecelakaan. Tidak punya kewenangan. Hakim PK itu bisa punya kewenangan memutus perkara pembunuhan ini yang udah divonis bersalah dan udah inkrah ini pelakunya atau bukan gitu loh. Karena tidak ada. Paham? Ya. Itu aja. Nah, berarti yang digunakan adalah saksi-saksi alibi tadi. Gitu. Nah, karena hakim PK hanya berwenang untuk memutus perkara pembunuhan ini pelakunya atau bukan, berhubung ada saksi-saksi, ya. Maka saya berpendapat, saya meyakini hakim PK mengabulkan karena banyak saksi-saksi yang melihat para terpidana ini bersama para saksi-saksi. Dan rentetannya ya tahu semua sampai yang 5 orang ini yang menyebutkan Balam itu ketemu dengan siapa-siapa. Iya, dia muncul semua kan. Nah, kalau kecelakaan itu ya, kalau ingin diputus oleh hakim bahwa ini kecelakaan, maka berkasnya harus lengkap. Hakim memutus itu ya, itu harus ada berkas perkara. Sementara kalau berkas perkara kecelakaan itu tidak pernah disampaikan ke hakim, yang disampaikan hakim adalah perkara pembunuhan. Paham? Itu. Nah, jadi kalau ingin diputus kecelakaan kan gitu, maka berkas perkara mulai dari penyidikan, semua lengkap saksinya, barang buktinya
kemudian suatu berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa, dengan jaksa melimpahkan ke pengadilan, dan ada pada hakim PK itu satu berkas kecelakaan, maka diputus tuh. Nah, jadi karena nggak ada berkas ya yang diputus pembunuhan, karena berkasnya yang ada itu yang diperiksa hakim adalah pembunuhan. Cuma nanti dievaluasi ya lebih detail ini pelakunya atau bukan. Nah, berhubung udah saksi-saksi sudah muncul, jadi dicari lagi nanti pelakunya itu. Kalau masih ya, ya nanti kan kalau bebas, Iya. kalau bebasnya, ini pertanyaannya bagus. Kalau bebas berarti kan kita biar tahu. Iya, kalau bebas berarti bukan pelakunya Pak ya. Iya. Berarti kita melihat itu masih pembunuhan. Iya. Nah, Jadi iya itu, kan? betul. Dicari lagi kan berarti pembunuhnya. Sebentar. Ketika divonis bebas, ya, karena para terpidana tidak berada di TKP, maka sampai vonis itu diketuk, berarti perkara ini masih perkara pembunuhan. Cuma pelakunya siapa? Nah, Berhubung munculnya saksi-saksi Iya. kecelakaan, maka tim khusus ini kalau sudah yakin bahwa ini kecelakaan, itu kan beda kalau di pengadilan, di Mahkamah Agung, ini hanya memutus ini pelakunya atau bukan. Iya. Hanya itu kewenangannya, ya. Nah, tetapi Mabes Polri yang sudah meyakini ini kecelakaan, segera mengambil alih, meningkatkan penyelidikan, jadi penyidikan, ya, untuk mentersangkakan orang-orang yang merekayasa kasus menjadi pembunuhan. Bawa ke persidangan, naik CD, bawa ke jaksa, bawa ke persidangan, diputus secara hukum bahwa ini merekayasa kasus yang hasilnya kecelakaan jadi pembunuhan. Jadi kelar, nggak dicari lagi pelakunya karena orang yang merekayasanya udah divonis. Iya kan? Jadi ketutup setelah hasil vonis ada orang yang merekayasa. Kemudian dorong Polresta Sumber Cirebon atau Sumber ya. Sumber apa kota? Sumber Polresta yang menangani kecelakaan. Polsek Talun itu kan berada di wilayah hukum Polres Sumber. Iya. Udah saya sebutnya Polres Sumber lah, kabupaten. Iya. Cirebon Kabupaten. Dorong untuk melanjutkan penyelidikan kecelakaan. Karena awalnya Polres Sumber itu menyelidiki kecelakaan, dan kesaksian-kesaksian dari unit dari Satlantas Polres Sumber itu tertuang dalam putusan pengadilan, hanya sebatas sampai ngecek lokasi. Kemudian setelah itu ya dengar dari bapaknya Eki korban bahwa itu adalah pembunuhan, sehingga mereka berhenti melakukan penyelidikan lalu lintasnya. Nah, dengan munculnya saksi-saksi yang melihat kecelakaan ini, harus dilanjutkan itu. Alternatif ketiga, dilanjutkan penyelidikan lalu lintasnya. Kemudian dibuat berkas sampai jadi berkasnya, ya. Kemudian dibawa ke persidangan. Ada dua alternatif yang mungkin bisa terjadi, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi ya, menurut saya. Kalau ternyata hasil penyelidikan, ya ini bicara kecelakaan lalu lintas, adalah kecelakaan tunggal, apakah bisa dibawa ke pengadilan? Kalau kecelakaan tunggal kan ya nggak ada tersangkanya, ya, untuk motor ini, ya, sehingga kalau lawannya tidak ada, ya, maka pendapat pertama ini tidak bisa dibawa ke pengadilan, sehingga tidak bisa diputus oleh pengadilan bahwa ini adalah kecelakaan. Tetapi di tingkat gelar perkara polisi saja sudah fix dengan alat bukti yang mumpuni, dengan bukti yang kualitas bahwa ini adalah kecelakaan. Pendapat yang kedua, walaupun tidak ada lawan karena kecelakaan tunggal, ya, maka Eki kalau masih hidup ini bisa jadi tersangka. Masih hidup. Iya. Korbannya siapa? Pina. Karena digonceng. Iya, karena gonceng. sama-sama mati, Pak. Iya, kalau masih hidup, silakan dibilang. Tapi kan untuk mendapatkan kepastian hukum boleh walaupun udah mati, untuk mendapatkan kepastian hukum ke pengadilan ya, untuk diputus boleh walaupun ini udah mati. Artinya supaya inkrah bahwa ini kecelakaan. Boleh. Jadi si Pina ini adalah korbannya. Ya. Eki ini adalah orang yang lalai dalam berkendara. Ini hati-hati menjengin saya lu. Resikonya berat. Iya, jadi kalau kecelakaan tunggal ya, itu yang bisa berpotensi jadi tersangka adalah yang nyetir. Pengemudinya. Oh.
Makanya kan harus pakai helm lengkap. Tadi kan saya bilang pakai helm. Ya, jangan ngebut-ngebut naiknya juga. Gitu. Ya. Nah, jadi alternatif kedua ya, walaupun ini kecelakaan tunggal, bisa saja sampai ke pengadilan agar diputus bahwa ini ada kecelakaan. Gunanya adalah kalau sudah ada putusan kecelakaan, supaya tidak lagi mencari-cari pelaku pembunuhan, maksudnya. Paham nggak? Kan tadi pertanyaan ini menjawab pertanyaan kan? Iya. Masih tahu nggak saya ngomong? Nggak betul. Ya, saya pahami, saya dengerin. Kan? Ya kita kan nggak ngerti hukum, jadi kita kan nanya. Iya, itu. Jadi Minimal mengerti sebagian kecilnya lah gitu. iya. Jadi dua pendapat itu menurut saya ya, menurut saya ya ini harus ditempuh oleh Polresta Cirebon atau Polres Sumber Kabupaten Cirebon. Ya, menindaklanjuti lagi peristiwa kecelakaan berbarengan harusnya dari sekarang menurut saya, supaya begitu vonisnya keluar, vonis PK-nya keluar bahwa ini dinyatakan bukan pelaku. Nah sekarang pertanyaan Mas Adi, berarti nanti nyari pelakunya dong. Makanya kalau Polres Sumber ya segera bekerja, ya tidak usah nyari pelaku karena nanti diputuskan itu kecelakaan secara resmi gitu loh. Ya nggak? Iya. Itu. Ya memang kecelakaan gitu. Iya, artinya kalau udah ada keputusan resmi dari penegak hukum kan sudah fix kan gitu. Harus ada inkrahnya Pak ya. Iya, harus ada putusan pengadilan. Itu sehingga untuk mengakhiri gitu loh. Tidak ada yang buat Tidak ada lagi nyari-nyari pelaku apa kan gitu. Bener nggak? Nanti dicurigai lah gitu si A si B, wah gitu. Nanti terjadi kedua kali tuh, salah tangkap lagi, salah tangkap. nggak berhenti bahkan. Iya. Udah mendunia. Harus terus cerdas lah penyidik, kan digaji Saudara oleh saya yang di rakyat. mana itu dabu-dabu rame, Pak. Ramai ya pada Kakak saya kan merantau di luar negeri. Kakak saya yang perempuan. Heboh kasus Cirebon itu. Bukan di Indonesia aja. Ya berarti bukan di Indonesia aja gitu. Jadi ada pengetahuan ya. Iya. Aduh.